Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan coba membahas saham dari sektor basic ini ya, dan juga sektor konstruksi ya. Oke, untuk yang pertama kita akan masuk dalam pembahasan saham dari sektor basic industri ya. Yang pertama kita akan coba melihat dari saham Indakiat Pulp and Paper atau INKP ya. Nah, INKP bila kita lihat ya, itu jangka menengah dapat kita lihat masih berada di dalam suatu tren yang uptrend ya, di mana masih membentuk uptrend ya. Dan juga nanti, namun dalam jangka pendek ya, ini sudah berada di dalam downtrend jangka pendek ya. Nah, di sini itu jangka menengah dapat kita lihat tekanan jual yang di sini sudah keluar ya dari uptrend dari garis uptrendnya ya. Dan di dalam jangka pendek pun INKP sudah berada di dalam yang downtrend ya. Dan ketika dia INKP mendekati supportnya yang ada di 8325 ya. Nah, tadi hari ini INKP berhasil rebound ya dan ditutup di 8900 ya. Nah, bila besok ya INKP bisa melanjutkan kenaikannya ya dan ditutup di atas 8950. INKP potensi untuk lanjut naik ya, menguji resisten yang ada di 9250 ya. Nah, bila kita lihat volumenya ya, terlihat masih cenderung turun ya, dan reboundnya pun kita lihat volumenya tidak terlalu besar ya. Namun bila kita lihat dari MACD-nya mulai ada akumulasi beli yang masuk ya. Nah, kita akan tunggu kelanjutan kenaikan dari INKP besok ya. Nah, namun hati-hati karena untuk bermain trading di dalam tren yang downtrend harus lebih berhati-hati ya, karena biasanya untuk saham downtrend biasanya dia akan naik dan menguji dari downtrend dan juga moving average 20-nya ya. Nah, berikutnya kita akan melihat saham pabrik kertas Ciwikimia atau Tekim ya. Nah, ini agak berbeda dari INKP ya. Ini Tekim sudah mengalami tren sideways ya. Di supportnya 6225 dan resistennya 7425. Dan dalam jangka pendeknya ini dapat kita lihat mulai downtrend juga ya, sama persis seperti INKP ya. Dan minggu lalu dia breakdown dari support sideways-nya di 68 dan lanjut terus turun ya sampai dengan low-nya di kisaran 6500 ya. Dan ini nah, dari volumenya hari ini cukup turun, volume turun terus ya. Dan candle-nya mulai ada mencoba perlawanan ya, namun candle masih kurang bagus ya. Nah, kita akan tunggu kembali besok ya. Apabila market kondusif kembali, ada potensi Tekim akan mencoba ya untuk menguji ulang ya kemarin resisten yang ada di 68 yang merupakan bekas support yang dijebol ya minggu lalu ya.
Nah, untuk dari MACD-nya sendiri dapat kita lihat tekanan jualnya makin lama makin besar ya. Setelah dia gagal menembus resisten di 7.425 ya. Terlihat tekanan jual terus membesar ya. Nah, kita akan tunggu akankah tekanan ini makin membesar ya. Nah, apabila lebih besar dari tekanan jual sebelumnya ya, yang low-nya di kisaran 6225, Tekim akan ada potensi untuk lanjut turun ya. Nah, namun untuk saat ini kita masih pantau dulu ya, karena kita tunggu candle berikutnya ya. Oke, berikutnya kita akan pindah untuk melihat saham Barito Pacific atau BRPT ya. BRPT hari ini akhirnya berhasil rebound kembali ya, naik kisaran 5% ya, ditutup di 825 ya. Setelah pada hari Jumat dan pada hari ini dapat kita lihat harga minyak ya, itu turun cukup dalam ya. Hari Jumat cukup turun kisaran minus 3% dan hari ini pun minusnya kisaran minus 1% lebih ya. Nah, dan biasanya BRPT akan bergerak naik ya, merespon dari penurunan minyak tersebut ya. Nah, namun yang perlu diwaspadai pada saham BRPT ini, itu BRPT ini sudah masuk di dalam downtrend ya. Setelah dia membentuk pola descending triangle di sini dan tertembus, dapat kita lihat BRPT mengalami downtrend ya, pola downtrend yang cukup tekanannya sangat besar ya. Bagi volume di sini lihat, dapat kita lihat sempat ARP sampai 3 hari ya. Dan ketika Agustus dia bergerak sideways. Nah, pada akhir Agustus kembali menembus support kembali. Jadi di tren di BRPT ini cukup mengkhawatirkan karena terjadi penembusan support demi support ya. Namun jadi untuk rekan-rekan yang tadi sudah entry untuk BRPT, harap hati-hati ya, karena untuk saham downtrend biasanya akan dia rebound menuju ke moving average 20-nya dan juga ini bertepatan dengan resistennya ya, atau support yang kemarin ditembus ya di 890 ya. Nah, untuk volume sendiri dapat kita lihat sudah ada peningkatan volume ya, walaupun belum terlalu signifikan ya. Nah, untuk MACD-nya sendiri ya, dapat kita lihat mulai ada akumulasi beli walaupun masih kecil ya. Jadi harap hati-hati untuk karena garis besar trennya masih dalam downtrend ya. Hati-hati nanti apabila tidak bisa melewati garis channel downtrend ini dan malah melemah lagi ya. Karena nanti BRPT akan mengejar target support di 700 ya. Oke, berikutnya masih dari sektor basikin kita akan melihat saham Krakatau Steel ya atau KRAS ya. Nah, KRAS ini dapat kita lihat mulai dari akhir Agustus dapat kita lihat mulai candlenya keluar terus ya. Ini dapat kita lihat di sini dia mulai keluar terus dari uptrend channelnya ya. Jadi sudah mulai ada perubahan tren ya. Yang sebelumnya dia uptrend ya. Ini sudah mulai ada perubahan menjadi sideways ya. Sideways dengan resisten yang ada di 424 ya. Nah, di sini terlihat membentuk resisten di 424 ya dan harga sampai awal September ini terlihat menguji area support ya. Nah, namun pada hari ini KRAS mampu naik kembali ya dan berada di atas di pas ya di 388 yang dulu merupakan resistennya ya. Nah, bila besok KRAS bisa close kembali di atas 388 ya, KRAS ada potensi untuk mencoba naik kembali ya. Untuk menguji resisten 424 kembali ya. Nah, sedangkan untuk volumenya sendiri tampak masih kecil ya, masih terhitung kecil ya. Nah, untuk MACD-nya sendiri dapat kita lihat
tekanan jual yang kemarin ini terlihat masih lemah ya. Jadi potensi keras untuk bisa naik ya dan menguji resisten kembali cukup besar ya. Oke, sebelum kita akan lanjut ke dalam pembahasan saham berikutnya ya. Ini saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Nah, di mana nanti rekan-rekan akan tergabung dalam grup Telegram dan juga channel Telegram ya, di mana di sana nanti rekan-rekan akan mendapatkan rekomendasi saham ya, lengkap dengan chart analisa pembahasan teknikalnya ya, dan juga trading plan-nya ya, meliputi entry maupun exit plan-nya ya. Dan juga nanti rekan-rekan di dalam grup akan mendapatkan update-update dari pergerakan harga dari saham-saham yang direkomendasikan ya. Nah, selain mendapatkan rekomendasi, nanti rekan-rekan juga bisa merequest ya chart analisa teknikal saham dari saham lain ya selain direkomendasikan. Dan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan ya apapun yang berkaitan dengan saham ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya ya. Bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas ya, bisa hubungi melalui telepon atau WhatsApp ya ke 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut di dalam pembahasan saham berikutnya, di mana kita akan coba membahas saham dari sektor konstruksi ya. Nah, yang pertama kita akan melihat Wijaya Karya atau Wika ya. Nah, Wika pada hari Jumat kemarin berhasil rebound ya dari supportnya di 1175. Nah, pada hari ini Wika nampak melanjutkan kenaikannya ya. Nah, coba kita lihat di sini, Wika mengalami masuk ke dalam downtrend jangka pendek ya. Nah, besok Wika ada potensi untuk mencoba keluar ya dari downtrend jangka pendeknya dan melanjutkan kenaikan untuk menguji resisten berikutnya yang ada di 1340. Dan bila Wika berhasil keluar ya dari downtrend channel jangka pendek ini, maka Wika potensi membentuk uptrend channel baru ya. Nah, karena pada Jumat kemarin sudah mulai terbentuk higher low ya di sini. Nanti kita akan tunggu pembentukan higher high yang baru ya di atas 1340. Nah, bila kita untuk volumenya ya masih belum ada kenaikan volume signifikan ya. Nanti kita berarti besok Wika masih membutuhkan volume transaksi yang lebih besar lagi sehingga dapat mendorong harga Wika menjadi uptrend kembali ya. Nah, sedangkan dari MACD-nya dapat kita lihat. Nah, ini sini tekanan jual di Wika cukup lemah ya. Jadi pada saat ketika menguji support dia langsung dapat rebound ya, langsung mendapatkan perlawanan dari buyer ya. Sehingga pada hari ini Wika sudah menunjukkan tanda-tanda terjadinya akumulasi beli lagi ya. Ya, akumulasi beli kembali ya. Oke, berikutnya ini kita akan melihat saham konstruksi berikutnya yaitu WSKT ya. Nah, WSKT dapat kita lihat ya dalam midterm ya, ini dapat kita lihat WSKT gagal ya. Agustus kemarin dia gagal menembus downtrend channel dan sekarang mengalami downtrend jangka pendek ya. Downtrend jangka pendek dan harganya pun terlihat menembus dari sempat menembus ya, hari Jumat kemarin sempat menembus keluar di bawah supportnya ya di 635 ya. Nah, bila besok
WSKT ya bisa lanjut naik ya dan close di atas 635 ya. Maka bisa dibilang penembusan support kemarin gagal ya, jadi terjadi false breakdown ya. Dan itu potensi WSKT lanjut naik ya, menguji downtrend channel dan juga resisten di 670 kembali ya. Nah, bila kita lihat volumenya ya, dapat kita lihat di sini volume masih cenderung turun terus ya. Dapat kita lihat walaupun naik ya di sini, dapat kita lihat volumenya masih sangat kecil ya, apalagi seminggu terakhir di September ini volume lebih turun lagi ya, ketika turun ini lebih kecil lagi volumenya ya. Makanya kita akan tunggu peningkatan volume ya, transaksi di Wika ya, sehingga harga bisa kembali atraktif kembali dan menembus dari downtrend channel sekaligus resisten di 670 ya. Nah, walaupun di sini chart WSKT kurang begitu bagus ya, namun juga dari MACD dapat kita lihat tekanannya mulai melemah ya. Dan di sini mulai membentuk higher low ya. Nah, ini ada potensi ya untuk WSKT juga ya. Untuk start untuk mulai uptrend, bergerak uptrend ya. Nah, syaratnya dia menembus downtrend channel dulu dan membentuk higher high ya. Kalau bisa dia menyentuh menguji resisten 740 akan lebih meyakinkan ya. Oke, berikutnya kita akan membahas saham konstruksi lainnya ya, yaitu Adikarya ya. Nah, Adikarya hampir sama ya dengan WSKT ya. Nah, namun Adi ini sudah keluar ya, berhasil keluar dari downtrendnya ya. Nah, kalau WSKT belum ya. Ini Adi sudah bisa menembus, namun terlihat harga kembali terdorong turun kembali ya. Nah, ini turun. Nah, namun koreksinya tertahan di dua kali, dia tertahan di supportnya ya, di 600 ya. Hari ini sempat bergerak sampai low-nya 590 ya, close-nya 595 masih bisa ditolerir ya. Nah, masih sebeda satu tick, jadi kita akan tunggu besok ya. Bila AD-nya bisa balik naik di atas 600, jadi penembusannya false breakdown juga ya. Dan AD potensi juga untuk naik ya, untuk menguji support resistennya di 625 ya. Nah, rebound ke 625 dan lanjut naik ke resisten berikutnya di 655 ya. Nah, untuk ADI ya, volumenya juga cenderung turun ya, beda dengan Wika ya, di mana kenaikan di Agustus Wika volumenya cukup bagus, dan sedangkan di WSKT dan di ADI terlihat kenaikannya cukup lemah ya di Agustusnya. Kita akan tunggu di September ini, akankah ADI dan Wika, ADI dan WSKT bisa naik lagi ya. Nah, dan kan kalau bisa disertai dengan volume sehingga kenaikannya akan lebih kuat lagi ya. Nah, untuk MACD-nya sendiri dapat kita lihat ya, tekanan jualnya juga sama seperti WSKT ya, terlihat lemah ya. Jadi ketika dia menguji support, nah supportnya ini kuat menahan dan akhirnya mampu rebound ya biasanya. Karena penurunannya tidak disertai volume ya. Oke. Berikutnya kita akan coba melihat sekilas untuk pergerakan IHSG kita ya. Nah, hari ini kembali melemah ya, karena bank-bank besar tadi pagi melemahnya dimotori oleh Bank BCA ya, sempat melemah sampai 2%-an ya, sehingga indeks IHSG langsung sempat tertekan sampai minus 0,8-an ya. Dan kembali ya menguji supportnya ya di 5218 ya. Nah, namun masih bisa bertahan di sini ya. Hari ini walaupun tertekan juga cukup kuat ya dengan turunnya koreksinya saham-saham besar ya, saham-saham bank ya, BCA, BRI, Mandiri ya, dan BNI ya. Namun IHSG masih mampu bertahan ya, mempertahankan supportnya di 5218 ya. Dengan minus 0,18 ya.
ditutup di level harga 5.230. Jadi masih bisa bertahan ya. Jadi sudah dua kali ya ini ya. Sini dia mampu bertahan. Kali ini pun di pengujian support 5218 IHSG masih mampu bertahan. Nah, kita akan tunggu ya proses rebound ya. Kita akan menunggu nanti malam ya. Akankah Dow Jones bisa mulai rebound sehingga IHSG pun juga bisa mengikuti rebound kembali naik ya. Kalau bisa dia naik dan tutup di atas 5278 kembali ya. Dan potensi menguji ke resisten yang baru ini di 5381 ya. Nah, kita lihat pada dua candle terakhir ya, IHSG sudah close-nya, udah candle-nya close keluar dari moving average 20 ini. Maka IHSG harus cepat segera ya, bisa balik naik ke atas EMA 20 ya, sehingga potensi tekanan tidak makin lama makin membesar ya. Nah, yang paling penting ya, paling utama yaitu IHSG harus bisa mempertahankan support di 5.218 ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual ya. Terima kasih.